Pagi itu matahari bersinar hangat di langit Banyuwangi. Udara terasa segar setelah semalaman hujan turun pelan. Yesi berjalan menuju gereja kecil di ujung gang rumahnya dengan langkah ringan. Sejak beberapa tahun terakhir, ia menjadi salah satu jemaat yang cukup aktif di sana, membantu menata ruangan, mempersiapkan buku nyanyian, hingga menyapa para jemaat yang datang. Gereja itu sederhana, namun selalu memberikan suasana tenang bagi Yesi. Dindingnya berwarna krem pudar, kursi-kursinya dari kayu tua yang sudah mulai tergores waktu, namun semuanya tetap terawat dengan baik. Setiap minggu pagi, Yesi selalu merasa damai saat melihat sinar matahari menembus kaca jendela berdebu dan menari di antara bangku-bangku. Ketika Yesi masuk, beberapa jemaat sudah berkumpul. Ada yang sedang berdoa dengan mata terpejam, ada yang saling berbincang pelan, dan ada pula yang sedang memutar halaman kitab suci. Yesi tersenyum kepada semuanya, menempatkan tas kecilnya di samping kursi, dan mulai membantu menata meja kecil di depan panggung. "Hari ini pasti berjalan lancar ya?" "Yes," ujar Maria, sahabatnya sesama pelayan gereja. Yesi mengangguk sambil tersenyum. "Iya, semoga semuanya diberkati." Mereka berdua melanjutkan tugas masing-masing. Suasana gereja perlahan semakin ramai. Jemaat satu persatu mulai berdatangan, sebagian membawa anak kecil, sebagian lainnya datang bersama pasangan atau keluarga. Anak-anak berlarian kecil dengan riang, sementara orang tua mereka berusaha menenangkan mereka agar tidak berisik. Ketika lonceng kecil pertanda ibadah akan dimulai dibunyikan, semua jemaat mulai menempati kursinya masing-masing. Yesi duduk di baris kedua. Seperti biasa, ia menarik napas pelan dan menundukkan kepala, bersiap mengikuti rangkaian doa. Ibadah dimulai dengan lagu pujian yang dinyanyikan bersama. Suara harmoni memenuhi ruangan, membuat atmosfer terasa hangat. Yesi ikut bernyanyi, menatap layar proyektor yang menampilkan lirik lagu. Semua berlangsung seperti biasanya, tenang, hikmat, dan tertata. Namun, ketika pemimpin ibadah menaiki mimbar untuk memulai doa pembuka, terjadi sesuatu yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Sebuah getaran kecil terasa di bawah kaki Yesi. Awalnya hanya seperti goyangan ringan, hampir tak berarti. Beberapa jemaat sempat saling pandang, namun ibadah tetap berjalan. Pemimpin ibadah memejamkan mata, mengangkat tangan, dan mulai berdoa. Getaran itu tiba-tiba berubah menjadi hentakan kuat. Lampu di langit-langit berayun keras. Kaca jendela berderak seperti akan pecah. Tanah seakan menendang dari bawah. Teriakan kecil mulai terdengar dari sudut ruangan, disusul suara tangisan anak-anak yang ketakutan. "Gempa! Gempa!" teriak seseorang dari belakang. Suasana gereja seketika berubah. Kepanikan merayap masuk seperti angin kencang. Beberapa jemaat berjatuhan dari kursi, sebagian merunduk dan menutupi kepala. Yesi memegang sisi kursi erat-erat, jantungnya berdegup kencang. Ia ingin berdiri, tapi tubuhnya seolah membeku. Di tengah kekacauan itu, terjadi sesuatu yang benar-benar tak terduga. Saat guncangan makin kuat dan ruangan seperti hendak runtuh, seluruh jemaat, tanpa komando, tanpa kesepakatan, hampir secara bersamaan berteriak satu kalimat yang tak pernah mereka ucapkan dalam ibadah hari Minggu. "Allahu Akbar." Kalimat itu menggema, keras, spontan, dan serempak. Tidak satu pun di ruangan itu yang menyadari apa yang mereka katakan. Bahkan Yesi yang baru saja ingin berteriak karena ketakutan, mendapati dirinya ikut mengucapkannya tanpa berpikir. "Allahu Akbar. Allahu Akbar." Suara itu keluar dari mulut setiap orang seakan-akan menjadi refleks alamiah dalam keadaan genting. Seolah ada sesuatu yang jauh lebih kuat daripada ketakutan yang sedang mereka alami. Yesi tertegun. Mulutnya bergetar. Tangannya dingin.
Ada sesuatu yang terasa mengetuk hatinya saat kata itu terucap dari bibirnya. Sesuatu yang tidak ia mengerti. Getaran itu berlangsung sekitar 15 detik. Namun terasa seperti selamanya. Ketika bumi akhirnya berhenti bergetar, ruangan dipenuhi suara helaan napas panjang dan tangisan lega. Beberapa orang saling berpelukan, memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Semua aman? Ada yang terluka? Pemimpin ibadah berteriak sambil melihat ke arah jemaat. Tidak ada bangunan yang runtuh. Hanya beberapa barang jatuh dari meja dan debu yang bertebaran. Anak-anak mulai tenang, meski sebagian masih terisak di pelukan orang tua mereka. Yesi masih duduk terpaku. Ia tidak merasa lega seperti yang lain. Ia justru merasa dadanya semakin sesak. Bukan karena ketakutan akan gempa, melainkan karena kalimat yang baru saja ia ucapkan, yang juga diucapkan semua jemaat. Allahu Akbar, bisiknya pelan. Kata itu menggema ulang di dalam kepalanya. Maria menghampirinya. Yesi, kamu baik-baik saja? Yesi mengangguk, tetapi ekspresinya tidak meyakinkan. Iya, aku cuma bingung. Maria duduk di sampingnya, menepuk pundaknya. Tadi kita semua panik. Wajar kalau refleks begitu. Tapi, kenapa kalimat itu? Tanya Yesi lirih, lebih pada dirinya sendiri. Maria tak mampu menjawab. Ia sendiri tidak mengerti kenapa ia juga ikut mengucapkan hal yang sama tadi. Mereka saling berpandangan, sama-sama kebingungan. Setelah keadaan agak tenang, pemimpin ibadah memutuskan menghentikan kegiatan hari itu demi keselamatan. Jemaat pun perlahan keluar dari gereja dengan wajah lesu namun penuh syukur, karena tidak ada korban. Yesi berjalan pulang sendirian. Langkahnya terasa berat. Setiap kali ia mengingat momen saat seluruh jemaat berteriak, Allahu Akbar, hatinya berdenyut aneh. Ada perasaan gelisah, seperti ada sesuatu yang belum selesai. Sesampainya di rumah, ia langsung duduk di tepi ranjang. Tangannya masih gemetar. Ia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Bukan karena takut gempa, tapi karena pertanyaan yang terus menggema di dalam dada. Mengapa aku ikut menyebut nama itu? Kenapa rasanya seperti ada sesuatu yang memanggilku? Hari itu, Yesi tidak tahu bahwa hidupnya baru saja membuka lembaran baru. Lembaran yang akan membawanya pada perjalanan panjang menuju kedamaian yang selama ini ia cari, yang tak pernah ia temukan di tempat manapun sebelumnya. Dan semuanya dimulai dari sebuah gempa yang mengguncang, bukan hanya bumi, tetapi juga hatinya. Sejak peristiwa gempa itu, hidup Yesi tak lagi sama. Bukan karena kerusakan bangunan atau trauma akan guncangan, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam. Setiap kali ia mencoba mengingat apa yang terjadi di gereja hari itu, terutama saat seluruh jemaat, termasuk dirinya, spontan menyebut Allahu Akbar, ada perasaan yang seperti menusuk dada, membuatnya sulit bernapas. 3 hari berlalu, namun kegelisahan itu tak jua hilang. Bahkan semakin kuat. Setiap pagi Yesi bangun dengan kepala terasa penuh, seolah ada sesuatu yang terus mengetuk pikirannya. Ia mencoba mengalihkan fokus dengan bekerja, membersihkan rumah, atau berkumpul bersama sahabat-sahabat gereja. Namun pikiran itu tetap datang menghampiri, seperti bayang-bayang yang tak bisa diusir. Sore itu Yesi duduk di depan cermin kamarnya. Ia menatap wajahnya sendiri, mencoba mencari jawaban dari mata yang tampak lelah. Sudah 3 malam ia tidur tak nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ingatan tentang suara itu kembali menggema di kepalanya. Allahu Akbar. Ia menutup mata dan menghembuskan napas panjang. Ada perasaan tidak nyaman. Ada rasa takut. Ada juga rasa penasaran. Campur aduk, membuat dirinya semakin bingung. Apa yang sebenarnya sedang terjadi pada diriku? Gumam Yesi pelan. Yesi mencoba kembali menjalani rutinitas di gereja. Ia datang ke pertemuan kecil pada hari Rabu, membantu menata lilin dan buku-buku doa seperti biasanya. Namun setiap kali ia mendengar doa dipanjatkan atau lagu pujian dinyanyikan, hatinya terasa kosong. Bukan karena ia tidak lagi menghargai ibadah itu,
Tetapi seperti ada sesuatu yang menghalangi perasaannya. Maria yang peka melihat perubahan sahabatnya mencoba mendekati. Saat acara selesai, ia menarik Yesi keluar ruangan untuk berbicara. "Yes, kamu kelihatan gak seperti biasanya. Dari kemarin aku perhatiin kamu lebih diam," kata Maria lembut. Yesi tidak langsung menjawab. Ia menatap tanah, mencoba merangkai kata-kata. "Mar, aku gak tahu kenapa. Setelah gempa itu, rasanya ada sesuatu yang berubah dalam diriku." Maria menatapnya, menunggu penjelasan. "Kamu ingatkan waktu kita semua teriak itu?" Yesi melanjutkan dengan suara kecil. Maria mengangguk pelan. "Nah, sejak saat itu hatiku nggak tenang. Seperti ada sesuatu yang aku cari, tapi aku nggak tahu apa." Maria hanya bisa memeluk bahu Yesi. Ia sendiri merasakan sedikit keanehan setelah kejadian itu, namun tidak sekuat yang dialami Yesi. Sahabatnya itu tampak benar-benar gelisah, seolah terbebani sesuatu yang tak terlihat. "Kamu butuh istirahat." "Yes, mungkin kejadian itu bikin kamu shock," ujar Maria menenangkan. Tapi Yesi tahu, yang ia rasakan jauh lebih dari sekadar shock. Ada kerinduan yang ia sendiri tidak mengerti. Kerinduan pada sesuatu yang belum pernah ia kenal. Malam itu Yesi duduk di kamar sendirian. Lampu kamar ia matikan, menyisakan cahaya temaram dari luar yang masuk lewat jendela. Ia menatap langit malam yang penuh bintang, berharap menemukan ketenangan di sana. Namun semakin ia mencari ketenangan, semakin gelisah ia rasanya. Dalam sepi, pikirannya kembali memutar kejadian hari itu. Wajah jemaat yang panik, suara guncangan bumi, dan jeritan spontan dari mulut mereka. Semua terngiang seperti rekaman yang diputar ulang tanpa henti. Dan yang paling jelas adalah dirinya sendiri. Mulutnya, tanpa komando, mengucapkan nama yang belum pernah ia ucapkan dalam ibadah. Allahu Akbar. Setiap kali ia mengingat kalimat itu, hatinya serasa bergetar. Ada sesuatu yang menghangat namun sekaligus menakutkan. Seakan ia sedang mendekati sesuatu yang besar, namun belum siap memahaminya. Kenapa semua orang bilang itu? Kenapa aku juga? Apa? Ini sebuah petunjuk, bisiknya dengan suara serak. Yesi menggeleng cepat, menepis pikirannya sendiri. Ia takut membiarkan imajinasinya melangkah terlalu jauh. Namun sekalipun ia mencoba mengabaikan, suara itu selalu kembali. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari ketika Yesi akhirnya terlelap. Tapi tidurnya tidak nyenyak. Ia bermimpi berada di ruangan kosong yang luas, dan di kejauhan ia mendengar suara panggilan yang lembut. Suara yang sangat asing namun terasa menenangkan. Suara itu tidak jelas, namun Yesi merasa sangat familiar dengannya. Ketika ia mendekat, suara itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan Yesi dengan perasaan kosong yang menyakitkan. Ia terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi pelipis. "Kenapa aku merasa seperti sedang dipanggil?" gumamnya lirih. Keesokan harinya, Yesi memutuskan untuk berjalan-jalan ke taman kecil dekat rumahnya. Ia berharap udara segar bisa menenangkan pikirannya. Ia duduk di bangku kayu, memperhatikan anak-anak bermain sambil tertawa. Pemandangan itu biasanya membuat hatinya hangat. Namun kali ini tidak. Yang ia rasakan hanyalah sebuah kekosongan yang tak bisa ia jelaskan. Seolah ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya. Seorang nenek duduk di bangku sebelahnya, tersenyum ramah. Kelihatan murung sekali. "Nak." Yesi tersenyum kecil, mencoba sopan. "Iya, Nek, lagi banyak pikiran." "Saya dulu pernah begitu," ujar nenek itu, menatap langit. "Kadang Tuhan kasih kita tanda, tapi kita terlalu takut untuk melihatnya." Kalimat itu seperti petir menyambar. Yesi menoleh cepat, menatap wajah nenek itu penuh terkejut. Bagaimana nenek asing itu bisa mengucapkan kalimat yang tepat menggambarkan perasaannya? Nenek itu hanya tersenyum, lalu berdiri dan pergi pelan-pelan, meninggalkan Yesi dalam kebingungan yang semakin dalam. "Apakah aku sedang diberi tanda?" Pertanyaan itu terucap begitu saja,
tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya, Yesi tidak menolak kemungkinan itu. Ia mulai bertanya-tanya, apakah perasaan gelisah ini berasal dari sesuatu yang lebih besar daripada sekadar peristiwa gempa? Apakah mungkin Tuhan sedang menunjukkan jalan yang berbeda? Malam mulai turun. Yesi pulang dengan pikiran yang masih kacau. Namun di tengah kegelisahannya, ada sesuatu yang berubah. Ia tidak lagi merasa hanya dikejar rasa takut. Kini ada secercah rasa penasaran yang tumbuh. Sebuah dorongan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya Tuhan ingin ia mengerti. Ia duduk di tepi ranjang, memandang kosong ke dinding kamar. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Yesi lirih, seperti berbicara kepada langit. Pertanyaan itu menggantung di udara. Namun untuk pertama kalinya ia merasa berani untuk mencari jawabannya. Ia tidak tahu apa yang menantinya di depan, tetapi ia tahu satu hal. Kegelisahan ini bukan tanpa alasan. Dan entah bagaimana, di dalam gelisah itu ada harapan kecil yang mulai tumbuh. Harapan bahwa ia mungkin sedang menuju sesuatu yang indah. Sesuatu yang selama ini ia cari, namun belum pernah ia temukan. Perjalanan Yesi baru saja dimulai. Hatinya yang gelisah adalah langkah pertama menuju kedamaian yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Hari itu, Yesi bangun dengan kepala yang sedikit lebih ringan dibanding hari-hari sebelumnya. Kegelisahan masih ada, tetapi tidak sekuat kemarin. Udara pagi terasa lebih jernih ketika ia membuka jendela kamarnya. Angin membawa aroma daun basah dan suara kehidupan dari luar rumah. Tapi yang paling kuat terasa adalah keheningan di dalam hatinya. Keheningan yang aneh, seperti menunggu sesuatu. Setelah menyelesaikan sarapan sederhana, Yesi memilih duduk di teras rumah. Ia menatap jalan yang masih sepi, sesekali melihat orang lewat dengan langkah terburu-buru, dan mendengar burung-burung berkicau di pohon mangga depan rumahnya. Semua tampak biasa saja, tetapi perasaannya tidak. Ada sesuatu yang seolah menunggu untuk datang. Yesi memejamkan mata sejenak, menghirup napas dalam-dalam. Tiba-tiba, di tengah keheningan pagi itu, sebuah suara lembut mulai terdengar dari arah masjid kecil yang berjarak sekitar 4 rumah dari tempatnya tinggal. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Yesi tersentak. Matanya langsung terbuka. Suara itu begitu merdu, bergema lembut di udara pagi. Seperti suara panggilan yang datang dari kejauhan namun terasa sangat dekat, melintasi ruang dan seakan menembus dadanya. Hatinya bergetar. Bukan getaran ketakutan seperti saat gempa. Bukan juga getaran cemas seperti yang ia rasakan selama berminggu-minggu. Getaran itu berbeda, hangat, lembut, menenangkan. Ia mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Setiap lafaz dalam adzan itu terasa menyentuh sisi terdalam hatinya. Ia tidak mengerti arti semua kalimatnya, namun ada kekuatan yang ia rasakan, sesuatu yang membuat jiwanya seperti dirangkul. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. Suara itu mengalun begitu indah. Yesi merasakan seluruh tubuhnya merinding. Tanpa sadar, air mata mengalir pelan di pipinya. Ia menutup mulut dengan tangan, terkejut dengan reaksinya sendiri. "Kenapa aku menangis?" bisiknya, nyaris tak terdengar. Ia mencoba menghapus air mata itu, tetapi tangisannya justru semakin deras. Ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya, seperti tembok besar yang selama ini menutup hatinya tiba-tiba runtuh begitu saja. Saat adzan mencapai bagian terakhir, Yesi semakin terseduh karena perasaan damai yang tak pernah ia alami sebelumnya. Damai yang membuat semua rasa gelisah dalam beberapa hari terakhir berubah menjadi tenang. Ketika adzan selesai, Yesi masih duduk diam di kursi terasnya. Matanya kosong, namun hatinya penuh. Ia menyentuh dadanya pelan, mencoba merasakan apa sebenarnya yang terjadi. Kenapa suara itu bisa menyentuhku sedalam ini? Ia bertanya pada dirinya sendiri. Tidak ada jawaban. Namun hatinya seperti berkata ada sesuatu yang sedang menuntunnya. Beberapa jam berlalu, tetapi gema adzan itu tetap tinggal di kepalanya. Ia mencoba beraktivitas seperti biasa, mencuci piring, merapikan rumah, dan mengurus tanaman.
Namun suara adzan terus muncul dalam ingatannya, berulang-ulang. Semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin kuat suaranya terdengar. Di sore hari, saat matahari mulai condong ke barat, Yesi kembali duduk di teras. Ia menatap langit jingga, berharap pikirannya bisa tenang. Namun lagi-lagi, dari kejauhan, suara adzan maghrib mulai berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yesi memegang dadanya. Getaran itu kembali muncul. Kali ini lebih kuat, lebih menyentuh. Dan entah kenapa, ada rasa rindu yang mengalir dalam tubuhnya. Rindu pada sesuatu yang belum pernah ia kenal. Ia mendengarkan setiap kalimat adzan itu dengan penuh perhatian. Rasanya seperti mendengar suara panggilan lama yang selama ini hilang. Seakan adzan itu sedang memintanya untuk mendekat. Setelah adzan berakhir, Yesi mengusap wajahnya. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Gumamnya. Bingung tetapi tidak takut. Malam hari, Yesi tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi tempat tidurnya sambil memegang ponsel. Ia ragu beberapa saat sebelum akhirnya membuka YouTube dan mencari kata adzan. Puluhan video muncul. Yesi memilih salah satu dengan judul Adzan Paling Merdu. Ketika video diputar, suara yang mirip dengan yang ia dengar pagi tadi memenuhi kamar. Suara itu begitu jernih, begitu damai, begitu menggetarkan hati. Yesi kembali menangis. Tangis kali ini bukan karena gelisah, melainkan karena kelegaan, seperti menemukan oase setelah tersesat di gurun terlalu lama. Ia melanjutkan menonton video-video lain, beberapa adzan dari penjuru dunia. Setiap suaranya membuat hati Yesi terasa semakin tertarik, semakin dekat, semakin ingin tahu. Ia kemudian mengetik arti adzan dalam bahasa Indonesia. Yesi membaca terjemahannya perlahan. Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Marilah menuju keselamatan. Ketika membaca kalimat terakhir, wajahnya berubah. Ada sesuatu yang sangat menusuk di sana. Marilah menuju keselamatan. Yesi menutup mulutnya. Lagi-lagi air matanya jatuh. Ia merasa seolah-olah seluruh kalimat adzan itu ditujukan langsung kepadanya. Seakan adzan adalah panggilan agar ia menemukan jalan keluar dari kegelisahan yang selama ini menghantuinya. Apakah ini jawabannya? Bisiknya. Namun ia segera menggeleng. Ia takut terlalu cepat mengambil kesimpulan. Namun perasaannya begitu kuat, begitu jelas, dan begitu berbeda. Sejak malam itu, Yesi mulai menantikan suara adzan setiap hari. Ia duduk di teras setiap subuh, siang, sore, dan malam, hanya untuk mendengarkan panggilan itu. Dan setiap kali adzan dikumandangkan, hatinya bergetar dengan cara yang sama, hangat, lembut, dan damai. Yang membuatnya heran, setiap kali ia mendengar adzan, kegelisahan yang selama ini menghantuinya langsung mereda. Seakan adzan adalah obat penenang yang diberikan Tuhan khusus untuk dirinya. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia tidak tahu kemana perasaannya ini akan membawanya. Namun satu hal yang ia sadari, hatinya tidak lagi kosong. Ada sesuatu yang mengisinya. Sesuatu yang terang. Sesuatu yang menenangkan. Sesuatu yang membuatnya ingin mengetahui lebih banyak. Malam itu, sebelum tidur, Yesi menatap langit dari jendela kamarnya dan berbisik pelan. Kalau memang ini jalan MU, tunjukkanlah padaku. Ia tidak tahu bahwa doa kecil itu akan menjadi awal dari perjalanan yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Perjalanan menuju cahaya dan kedamaian yang selama ini ia cari tanpa sadar. Hari-hari setelah kejadian gempa itu berjalan seperti biasa bagi kebanyakan orang, namun tidak bagi Yesi. Seolah hatinya menyimpan gema yang tidak pernah padam. Gelisah. Kosong. Seperti ada ruang dalam dirinya yang belum pernah ia kenal sebelumnya, tetapi kini menuntut perhatian tanpa henti. Setiap kali Yesi berusaha mengalihkan perasaan itu, entah dengan bekerja, memasak, atau mengobrol bersama rekan-rekannya, rasa sesak itu kembali muncul.
Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika Yesi duduk di kamar. Lampu sengaja ia redupkan, mencoba menenangkan diri. Angin malam berembus pelan melalui jendela, tetapi ketenangan itu tidak mampu menenangkan batinnya. Ia teringat kembali teriakan spontan, Allahu Akbar, yang keluar dari mulut seluruh jemaat gereja, termasuk dirinya sendiri. Bukan karena mereka ingin mengucapkannya, tetapi karena ketakutan membuat naluri mereka memanggil nama Tuhan yang tidak biasa mereka sebut. Setiap kali ingatan itu muncul, tubuh Yesi merinding tanpa sebab. Apa artinya semua ini? Gumamnya lirih. Ia tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Ia takut orang-orang salah paham. Ia takut dianggap mulai meragukan keyakinan yang selama ini dijalani. Selain itu, Yesi bukan tipe yang mudah berbagi persoalan pribadi. Ia selalu berusaha terlihat kuat di depan siapapun. Namun rasa gelisah itu semakin lama semakin berat, hingga suatu hari ia benar-benar tidak mampu menyimpannya lagi. Pagi itu, Yesi berangkat bekerja seperti biasa. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor swasta. Suasananya tidak terlalu sibuk, namun hari itu hatinya terasa berat. Saat jam istirahat, Yesi memilih duduk sendirian di taman kecil belakang kantor. Ia memperhatikan langit yang cerah. Awan bergerak perlahan, seakan mengajak Yesi untuk ikut melambungkan doa-doa yang belum pernah ia ucapkan sebelumnya. Tanpa sadar, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku capek," gumamnya. Suara bergetar. Benar saja, saat ia sedang berusaha mengusap air mata, seseorang mendekat. Nama perempuan itu adalah Lilis, teman kantornya, yang selama ini selalu bersikap baik dan tidak pernah memaksa Yesi bercerita, tetapi entah mengapa selalu hadir di waktu yang tepat. "Kamu kenapa?" "Yes," Lilis bertanya lembut. Yesi menggeleng. "Aku nggak apa-apa." Namun air mata yang jatuh membantah ucapannya. Lilis tidak memaksa. Ia hanya duduk di samping Yesi, memberi ruang tanpa desakan. Sikap sederhana itu justru membuat Yesi merasa aman untuk pertama kalinya sejak kejadian gempa. "Aku, akhir-akhir ini gelisah, Liz. Hatiku nggak tenang. Kayak ada sesuatu yang memanggil, tapi aku nggak tahu apa," ucap Yesi akhirnya. Suaranya bergetar. Lilis menoleh lembut. "Gelisah karena kejadian gempa waktu itu?" Yesi menunduk. "Iya. Sejak itu aku terus mikirin sesuatu, tentang kenapa aku spontan teriak, Allahu Akbar. Kenapa semua orang juga ikut teriak? Dan semakin kupikirkan, semakin hatiku seperti mencari sesuatu yang gak bisa kujelaskan." Lilis terdiam sejenak, lalu bertanya pelan, "Yes, boleh aku jujur?" Yesi mengangguk. "Kadang, gelisah itu bukan pertanda buruk. Bisa jadi itu cara Tuhan menunjukkan bahwa Dia sedang membimbing kita ke jalan yang baru. Jalan yang mungkin belum pernah terpikir sebelumnya." Ucapan itu menancap dalam hati Yesi. "Jalan baru," gumam Yesi pelan. "Aku nggak bilang apa yang harus kamu yakini," lanjut Lilis lembut. "Tapi kalau hatimu terus gelisah, mungkin kamu memang sedang dipanggil untuk mencari, menemukan, mengenali apa yang sebenarnya membuat kamu merasa damai." Yesi terdiam lama. Ucapan itu seperti membuka pintu yang selama ini tertutup rapat dalam hatinya. Sejak hari itu, Yesi memutuskan untuk mulai mencari jawaban atas kegelisahan yang menghantuinya. Ia tidak ingin percaya begitu saja pada perasaannya. Ia ingin memahami apa yang sebenarnya ia cari. Malam itu, Yesi membuka laptopnya. Ia mencoba menenangkan diri sebelum mengetik sesuatu di kolom pencarian. Ia ragu beberapa detik sebelum akhirnya menulis, "Mengapa seseorang gelisah setelah mendengar nama Allah?" Hasil yang muncul membuat dadanya bergetar. Banyak kisah orang-orang yang merasa hatinya terbuka setelah mendengar adzan. Ada pula cerita tentang mereka yang mulai merasakan ketenangan setelah belajar tentang Islam. Yesi membaca satu persatu, dan setiap kata yang ia baca seperti memanggil hatinya untuk menyelami lebih jauh. Ia tidak berhenti di situ. Ia mulai mencari penjelasan lain, termasuk kisah mualaf yang pernah merasakan kegelisahan yang sama. Semakin ia membaca,
Semakin hatinya bergetar hebat. "Aku kenapa seperti ini?" bisik Yesi sambil memegang dadanya. Namun untuk pertama kalinya sejak gempa itu, ia tidak merasa takut. Justru ada sedikit rasa hangat yang mulai tumbuh. Sebuah cahaya kecil yang selama ini tidak pernah ia kenal. Beberapa hari kemudian, ketika Yesi sedang berjalan menuju halte sepulang kerja, waktu maghrib tiba. Suara adzan berkumandang dari masjid yang letaknya tidak jauh dari halte. Suara itu jelas, merdu, dan entah kenapa begitu menyentuh hati. Yesi berhenti berjalan. Tubuhnya merinding. Matanya mulai berkaca-kaca tanpa ia mengerti sebabnya. Suara murotal adzan itu seperti menyentuh bagian paling dalam jiwanya. Bagian yang selama ini kosong dan tidak pernah ia pahami. Setiap lafaznya terasa lembut namun kuat. Damai namun menggugah. Yesi berdiri mematung, mendengarkan hingga adzan selesai. Setelah adzan berhenti, Yesi merasakan sesuatu yang aneh. Dadanya terasa ringan. Tenang. Lebih tenang daripada beberapa minggu terakhir. "Apa ini?" gumamnya pelan. "Kenapa hatiku jadi seperti ini?" Namun kali ini, ia tidak lagi merasa kebingungan. Justru ia merasa disapa, disentuh oleh sesuatu yang begitu lembut. Dipersilakan untuk mendekat, tanpa paksaan. Untuk pertama kalinya, Yesi menyadari bahwa mungkin Tuhan sedang mengirimkan tanda. Mungkin selama ini ia tidak pernah benar-benar mencari suara hati. Dan kini, setelah ia mulai membuka diri, cahaya itu mulai menunjukkan arah. Ia tidak tahu bahwa perjalanan ini akan membawanya pada keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia tidak tahu bahwa cahaya kecil itu akan semakin membesar, menerangi setiap langkahnya. Yang ia tahu, malam itu, suara adzan telah meninggalkan jejak yang tidak akan pernah bisa ia hapus. Dan untuk pertama kalinya sejak gempa terjadi, Yesi berbisik lirih kepada dirinya sendiri. "Aku ingin tahu lebih banyak tentang Islam." Sejak malam ketika suara adzan menenangkan hatinya, Yesi merasa hidupnya mulai bergerak ke arah yang berbeda. Bukan dalam bentuk perubahan besar, tetapi perubahan kecil yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Ia menjadi lebih sering merenung, lebih terbuka terhadap perasaan sendiri, dan lebih peka terhadap hal-hal yang selama ini ia abaikan. Setiap kali mendengar adzan, Yesi berhenti sejenak, meski hanya beberapa detik untuk menenangkan hati. Namun semakin sering ia melakukannya, semakin besar rasa damai yang ia rasakan. Hingga pada suatu sore, rasa penasaran itu mencapai puncaknya. Yesi merasa ia perlu mencari tempat di mana ia bisa mengerti lebih banyak tentang Islam tanpa tekanan, tanpa pandangan curiga, tanpa rasa takut. Dan tanpa ia rencanakan, langkah-langkah kecil itu membawanya ke sebuah rumah kecil di ujung jalan perumahan tempat ia tinggal. Rumah itu sederhana, berdinding putih dengan halaman kecil penuh bunga Kamboja. Pintu kayunya sedikit kusam, tetapi terlihat terawat. Dari dalam rumah, terdengar suara lembut seseorang yang sedang membaca Al-Quran. Yesi mematung beberapa saat. Ia tidak tahu siapa pemilik rumah itu, tetapi suara bacaan Al-Quran yang merdu membuat hatinya tergerak untuk mendekat. Ketika ia hendak berbalik, pintu rumah itu terbuka. Seorang perempuan tua berkerudung hijau muncul, wajahnya penuh kedamaian. Matanya menatap Yesi dengan senyuman hangat yang membuat dada Yesi langsung luluh. "Assalamualaikum, Nak," ucap perempuan itu dengan suara lembut. Yesi tersentak. Ia tidak tahu harus membalas apa. Perempuan itu tertawa kecil. Kalau belum biasa menjawabnya tidak apa-apa. "Ayo masuk. Dari tadi ibu lihat kamu berdiri di depan pagar." Yesi terkejut. Ternyata perempuan itu sudah memperhatikannya sejak tadi. Namun wajah ramahnya membuat Yesi tidak merasa dihakimi. "Yes, boleh." "Bu?" tanya Yesi, masih ragu-ragu. "Tentu saja boleh. Pintu rumah ini terbuka untuk siapa saja yang ingin belajar atau hanya sekadar menenangkan hati." Kalimat sederhana itu membuat mata Yesi memanas. Rumah tersebut ternyata adalah rumah Ibu Marni, seorang perempuan yang dikenal di lingkungan sebagai guru ngaji dan sosok yang sangat dihormati karena kebaikannya.
Banyak anak-anak belajar mengaji di rumah itu setiap sore. Yesi duduk di ruang tamu yang kecil namun tertata rapi. Aroma kayu manis dan bunga sedap malam memenuhi ruangan itu, membuat suasananya hangat dan nyaman. "Namamu siapa, Nak?" tanya Ibu Marni sambil menuangkan teh hangat. "Yesi, Bu." "Dari gereja dekat alun-alun itu, ya?" tanya Ibu Marni lembut. Yesi membeku. "Ibu tahu. Ibu sering lihat kamu lewat sepulang ibadah. Kamu selalu ramah menyapa orang-orang. Ibu ingat wajahmu." Yesi tersenyum kecil. Ia merasa terlihat, dianggap ada. Ibu Marni kemudian duduk di depannya. "Jadi, apa yang membuatmu datang ke rumah ibu hari ini?" Pertanyaan itu sederhana, tetapi bagi Yesi, pertanyaan itu membuka pintu yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Ia menunduk. Jemarinya menggenggam cangkir teh terlalu erat. "Saya gelisah, Bu," ucap Yesi lirih. "Sejak gempa waktu itu, hati saya nggak tenang. Rasanya seperti ada yang memanggil, tapi saya nggak tahu apa." Ibu Marni mengangguk pelan, seolah ia sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. Lalu, pancingnya lembut. "Setiap kali saya dengar adzan, hati saya jadi tenang, Bu. Tenang sekali. Karena itu saya ingin tahu, kenapa perasaan saya begini?" Seketika mata Ibu Marni berkaca-kaca. "Alhamdulillah," bisiknya. Yesi terkejut. "Ibu kenapa?" Ibu Marni tersenyum sambil menyeka matanya. "Nak, tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah untuk merasakan panggilannya. Banyak orang mendengar adzan setiap hari, tapi tidak semua merasakan ketenangan saat mendengarnya. Kalau hatimu tenang setiap kali mendengar adzan, itu tandanya Tuhan sedang menyentuh hatimu." Yesi menutup mulutnya, menahan emosi yang tiba-tiba melonjak. "Tidak apa-apa menangis," kata Ibu Marni. "Ketika hati disentuh oleh kebenaran, air mata biasanya ikut bicara." Tangis Yesi pun pecah. Ia melepaskan seluruh ketakutan, kebingungan, dan gelisah yang selama ini ia simpan sendirian. Ibu Marni tidak memeluknya, tetapi kehadirannya memberikan ketenangan yang Yesi butuhkan. Setelah menangis cukup lama, Yesi merasa dadanya lebih ringan. Ibu Marni kemudian mengambil sebuah mushaf kecil dari rak di dekatnya. "Nak, Ibu ingin bacakan sesuatu untukmu." Ia membuka mushaf itu dan membaca beberapa ayat dari surah Ar-Ra'd dengan suara lembut yang membuat bulu kuduk Yesi berdiri. "Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Hati Yesi langsung bergetar hebat. Itu yang saya rasain, Bu," ucap Yesi dengan suara serak. "Saat dengar adzan, hati saya tenang." Ibu Marni tersenyum hangat. "Itulah ayat yang menjelaskan apa yang sedang kamu alami." Yesi menutup wajahnya, menahan tangis yang hampir keluar lagi. "Kalau hatimu gelisah selama ini, itu bukan kebetulan. Itu cara Tuhan membimbingmu untuk mencari kebenaran. Dan kamu sudah menjalani langkah pertama dengan berani, datang ke rumah ibu." Yesi menatap perempuan tua itu dengan mata yang dipenuhi harapan dan rasa takut sekaligus. "Bu, kalau saya ingin tahu lebih banyak tentang Islam, apakah saya boleh belajar di sini?" Ibu Marni menggenggam tangan Yesi dengan lembut. "Tentu saja boleh, Nak. Ibu akan bantu semampu ibu. Tapi ingat, tidak ada paksaan. Semua harus tumbuh dari hatimu sendiri. Yang penting kamu belajar dengan niat yang baik dan hati yang jujur." Yesi mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa menemukan seseorang yang bisa membimbingnya tanpa menghakimi. Sejak hari itu, Yesi sering datang ke rumah kecil tersebut. Tidak setiap hari, tetapi cukup sering untuk merasakan perubahan perlahan dalam dirinya. Ia belajar tentang makna ketenangan, tentang apa itu tawakal, tentang prinsip Islam yang lembut dan penuh kasih. Semakin banyak ia belajar, semakin dalam rasa damai itu meresap di hatinya. Ia belum memutuskan apapun. Namun satu hal pasti, Yesi tidak lagi takut mengikuti suara hatinya. Dan tanpa ia sadari,
Ia sedang berjalan menuju titik yang akan mengubah seluruh hidupnya. Titik di mana ia akan menemukan alasan mengapa gempa itu terjadi bukan sebagai musibah, tetapi sebagai pintu pembuka menuju cahaya. Hari demi hari berlalu, dan setiap langkah Yesi terasa semakin ringan. Ia merasa seolah hidupnya dipandu oleh tangan yang tak terlihat. Rumah kecil Ibu Marni yang dulu tampak asing kini menjadi tempat di mana dadanya menemukan kedamaian setiap kali ia datang. Namun perubahan besar tidak datang secara tiba-tiba. Justru perubahan itu hadir dalam bentuk kecil. Yesi mulai memahami bahwa ketenangan bukan sekadar perasaan, melainkan petunjuk. Dan petunjuk itu membuatnya semakin ingin mengenal Islam lebih dalam. Suatu sore, Yesi datang ke rumah Ibu Marni setelah pulang kerja. Cuaca mendung, cahaya matahari tertutup awan tebal, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Ada rasa hangat yang menyelinap di hati Yesi setiap kali ia melangkah mendekati halaman rumah kecil itu. Ia mengetuk pelan. Tidak lama kemudian, pintu terbuka dan Ibu Marni muncul dengan senyum seperti biasa. "Masuk, Nak Yesi," ujarnya sambil memberi ruang. "Yesi ganggu, Bu?" tanya Yesi sopan. "Mana mungkin kamu ganggu. Justru Ibu senang kamu datang." Hari itu, Yesi membawa banyak pertanyaan dalam hatinya. Ia sudah belajar beberapa hal dasar, tentang adab, tentang arti doa, dan tentang bagaimana Islam menekankan kelembutan dan kasih sayang. Namun, ada satu hal yang terus mengusik pikirannya. "Ibu," Yesi memulai percakapan setelah mereka duduk di ruang tamu. "Ada satu hal yang mau aku tanya." Ibu Marni tersenyum lembut. "Silakan, Nak." Yesi menarik napas pelan, berusaha mencari pilihan kata yang tepat. "Kenapa? Setiap kali aku berdoa sekarang, rasanya seperti ada yang mendengar," bisiknya, hampir malu mengucapkannya. Ibu Marni tidak terkejut. Justru ia tampak lega. "Karena doa yang tulus, Nak, selalu menemukan jalannya sendiri," jawabnya pelan. Kadang seseorang berdoa selama bertahun-tahun tanpa merasa didengar. Tapi ketika hatinya terbuka pada kebenaran, doa itu seolah menemukan jalan pulang. Yesi menatap meja, jari-jarinya menyusuri pola pada cangkir teh di depannya. "Aku mulai sering berdoa, Bu," ucap Yesi pelan. "Tapi bukan seperti dulu. Aku nggak tahu harus menyebut siapa. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi setiap aku bilang, 'Tuhan, aku butuh petunjuk,' hatiku jadi tenang." Ia mengangkat wajahnya, mata berkaca-kaca. "Itu normal, Nak," jawab Ibu Marni sembari mengusap tangan Yesi. Ketika seseorang sedang mencari kebenaran, Tuhan akan datangi dia lewat jalan yang paling menenangkan. Yesi mengangguk perlahan. "Kadang aku takut, Bu," lanjutnya. "Takut salah langkah. Takut menyakiti orang di sekitarku. Tapi aku juga merasa kalau aku terus menutup hati, aku akan kehilangan sesuatu yang penting." Ibu Marni tersenyum. "Keputusan besar memang datang dengan rasa takut. Tapi selama kamu mendekat dengan niat baik, Tuhan akan membimbingmu dengan lembut." Sore itu, percakapan mereka mengalir panjang. Ibu Marni banyak menjelaskan tentang nilai-nilai Islam, tentang niat, ketulusan, dan bagaimana Islam memandang manusia sebagai makhluk yang dicintai Tuhan. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Ibu Marni tidak terasa memaksa atau menggurui. Semua terasa seperti nasihat dari seorang ibu yang ingin anaknya menemukan kebahagiaan sejati. "Bu," Yesi kembali bertanya, "kenapa waktu gempa itu aku ikut teriak, 'Allahu Akbar'? Padahal aku nggak pernah bilang itu sebelumnya." Ibu Marni menghela napas pelan. Ketika manusia dalam keadaan terancam, suara hati mereka keluar tanpa saring, jawabnya lembut. Dan kadang, suara hati itu lebih jujur daripada apa yang mereka yakini secara lahir. Yesi terdiam. Kalimat itu menembus dirinya seperti cahaya yang menyibak kabut. Setelah belajar banyak hal sore itu, Yesi meminta izin untuk melaksanakan sesuatu yang sudah lama ingin ia lakukan. Ia ingin mendengar doa dari dekat, doa yang diucapkan dengan cara Islam. "Bu, boleh nggak aku lihat cara Ibu berdoa?" tanya Yesi ragu. "Boleh, Nak,"
Senyum Ibu Marni lembut. Tapi ibu nggak mau kamu melihatnya sebagai ritual asing. Anggap saja kamu sedang menyaksikan seseorang sedang berbicara kepada Tuhannya. Ibu Marni mengambil mukena, kemudian berdiri untuk salat sunnah 2 rakaat. Yesi duduk di pojok ruangan, memperhatikan dengan seksama. Ia tidak mengerti bacaan apa yang diucapkan, tetapi setiap gerakan Ibu Marni tampak penuh ketenangan, seperti seseorang yang pulang ke rumah setelah perjalanan panjang. Ketika Ibu Marni sujud, Yesi merasakan sesuatu dalam dirinya ikut merunduk. Bagian terdalam hatinya ikut tersentuh oleh ketundukan itu. Selesai salat, Yesi menatap Ibu Marni dengan mata berkaca-kaca. Indah sekali, Bu. Suara Yesi bergetar. Rasanya damai banget melihatnya. Ibu Marni tersenyum. Karena itulah salat, Nak. Tempat seseorang beristirahat dari dunia. Untuk pertama kalinya, Yesi merasakan kerinduan untuk bisa melakukan hal yang sama. Ia ingin merasakan ketenangan itu bukan sebagai penonton, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar merasakannya dari dalam. Namun ia belum berani mengatakannya. Belum hari itu. Saat Yesi hendak pulang, hujan turun cukup deras. Mereka duduk di teras, menunggu hujan mereda. Suara rinai hujan bercampur dengan suara angin membuat suasana menjadi syahdu. Nak Yesi, ujar Ibu Marni tiba-tiba, kalau suatu hari kamu ingin benar-benar mengenal Islam, Ibu akan selalu ada di sini untukmu. Kamu tidak perlu takut. Yesi menatap perempuan tua itu, merasakan kehangatan yang sulit dijelaskan. Tapi ingat, lanjut Ibu Marni, petunjuk tidak datang dari Ibu. Tidak juga dari siapapun. Petunjuk datang dari hatimu yang sudah disentuh Tuhan. Yesi menggigit bibir, menahan air mata. Bu, suaranya nyaris tak terdengar. Aku merasa seperti sedang dipanggil, tapi aku takut. Ibu Marni menggenggam tangannya. Semua orang yang menemukan kebenaran pernah merasa takut. Nak, tapi jangan biarkan rasa takut menghalangimu untuk mendekati cahaya. Kata-kata itu menghantam lembut ke dalam hati Yesi, menembus ruang yang selama ini ia tutup rapat-rapat. Hujan masih turun, angin masih berembus. Namun di dalam diri Yesi, ada sesuatu yang mulai tumbuh, kekuatan untuk mengikuti jalan yang selama ini ia cari. Sore itu, Yesi pulang dengan hati yang berbeda. Ia belum mengambil keputusan apapun, tetapi langkahnya lebih mantap dari sebelumnya. Ia tahu satu hal. Doa-doanya akhirnya mulai menemukan jalan pulang. Hari demi hari berlalu, dan Yesi merasa dirinya seperti sedang berjalan melalui lorong panjang yang perlahan-lahan mulai diterangi cahaya. Ia tidak lagi merasa gelisah seperti dulu, namun hatinya terus bergetar setiap kali mengingat perjalanan panjang yang membawanya sampai pada titik ini. Setiap sore sepulang kerja, suara adzan menjadi penanda waktunya berhenti. Entah dimanapun ia berada, di halte, di jalan, atau bahkan di tengah kesibukan kantor, Yesi selalu mengambil jeda sejenak. Ia menutup mata, menarik napas, dan merasakan ketenangan yang datang seperti gelombang lembut menyentuh tepi pantai. Namun semakin sering ia merasakan kedamaian itu, semakin besar pula pergulatan batin yang ia rasakan. Yesi tahu bahwa ia tidak mungkin berada di persimpangan ini selamanya. Ada masa ketika seseorang harus berhenti berpijak di dua dunia dan memilih jalan yang paling membuat hatinya tenang. Namun, memilih bukan hal mudah. Ia memikirkan keluarganya, sahabat-sahabatnya di gereja, dan orang-orang yang selama ini menjadi tempatnya bertumbuh. Ia tidak ingin melukai siapapun, tapi ia juga tahu, menjalani hidup tanpa mengikuti panggilan hati itu sama saja seperti menyingkirkan cahaya yang selama ini membimbingnya. Suatu malam, Yesi tidak bisa tidur. Ia terbaring di kamar, menatap langit-langit dengan perasaan yang bercampur aduk. Angin malam masuk melalui jendela, membawa suara-suara samar dari luar rumah, suara kendaraan yang lewat, anjing menggonggong, dan suara dedaunan tertiup angin. Di tengah sunyi itu, Yesi menitikkan air mata. "Kenapa hatiku jadi seperti ini, Tuhan?" bisiknya dengan suara nyaris tak terdengar. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan.
Tanpa ia sadari, bibirnya kembali bergetar, mengucapkan doa yang belakangan ini sering keluar dari hatinya. Tolong bimbing aku. Aku ingin memilih jalan yang benar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya Yesi merasakan sesuatu yang berbeda, seperti suara hati yang berbisik pelan, lembut, dan penuh keyakinan. Ikutilah cahaya yang membuatmu tenang. Yesi membuka mata dengan napas tercekat. Rasa hangat menyebar di dadanya, seolah sebuah jawaban akhirnya mulai tampak. Keesokan harinya, Yesi pergi ke rumah Ibu Marni tanpa rencana. Ia merasa harus berbicara, harus mengeluarkan apa yang selama ini ia pendam. Hatinya tidak bisa menunggu lebih lama. Begitu Yesi mengetuk pintu, Ibu Marni langsung tersenyum lebar. "Masuk, Nak Yesi." Ibu baru selesai menyiapkan teh. Yesi masuk, dan tanpa perlu ditanya, air matanya langsung jatuh. Ia merasa seolah seluruh beban yang ia bawa selama ini runtuh dalam sekejap. Ibu Marni panik kecil. "Ya Allah, Nak, sini, duduk dulu." Yesi duduk sambil terisak. Butuh waktu lama sebelum ia bisa bicara. "Bu, aku takut," ucapnya dengan suara parau. "Takut apa, Nak?" "Takut melukai orang-orang yang selama ini aku sayangi. Tapi, hatiku terus memanggil. Setiap aku mendengar adzan, setiap aku belajar di rumah ibu, setiap aku berdoa, rasanya aku menemukan diriku yang sebenarnya." Tangan Ibu Marni menggenggam tangan Yesi dengan hangat. "Nak, setiap orang yang berjalan menuju cahaya pasti diuji, bukan untuk menjatuhkannya, tapi untuk menguatkannya." Yesi menatap wajah Ibu Marni, mencari ketegasan dalam kata-kata perempuan tua itu. "Kalau aku benar-benar ingin memeluk Islam," tanya Yesi pelan, "apa itu berarti aku meninggalkan segala yang pernah aku jalani?" Ibu Marni menggeleng lembut. "Tidak, Nak, kamu tidak meninggalkan apa-apa. Kamu justru kembali pada fitrahmu. Kamu tidak membuang masa lalumu. Kamu membawanya sebagai bagian dari perjalananmu. Yang kamu tinggalkan hanya rasa takut untuk menjadi dirimu yang sebenarnya." Air mata Yesi kembali turun, kali ini bukan karena sedih, melainkan karena merasa dipahami. Hari itu, Ibu Marni memanggil seseorang yang sudah lama ia sebut-sebut namun belum pernah Yesi temui, Ustaz Harun, seorang pembina mualaf yang lembut dan bijaksana. Tidak lama setelah dipanggil, Ustaz Harun datang. Wajahnya ramah, senyumnya menenangkan. "Assalamualaikum, Mbak Yesi," sambutnya. Yesi tersenyum canggung. Waalaikumsalam," jawabnya pelan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ibu Marni tersenyum bangga melihat keberanian kecil itu. Mereka bertiga duduk di ruang tamu, dan Yesi mulai bercerita. Ia menceritakan semuanya. Gempa itu, teriakan spontan, "Allahu Akbar," yang mengguncang dirinya, ketenangan yang datang setiap kali mendengar adzan, hingga pergulatan batinnya selama ini. Ustaz Harun mendengarkan tanpa memotong. Ketika Yesi selesai bercerita, Ustaz Harun menatapnya lembut. "Mbak Yesi," ujarnya, "tidak semua orang diberi hidayah dengan cara seperti yang Mbak alami. Banyak yang mencari selama bertahun-tahun tanpa menemukan ketenangan itu. Jadi apa yang Mbak rasakan adalah karunia." Yesi menunduk. Air matanya jatuh. "Tapi saya takut, Ustaz." "Takut itu manusiawi," jawab Ustaz Harun. "Tapi jangan biarkan rasa takut menghentikan langkah yang sudah Allah buka untuk Mbak." Ia kemudian berkata pelan, seolah memilih kata yang paling tepat. "Kalau hati Mbak merasa damai dengan Islam, itu sudah cukup menjadi pertanda. Hidayah itu bukan datang dari kami. Hidayah itu datang dari Allah, melalui suara hatimu sendiri." Yesi terdiam lama. Kata-kata itu masuk begitu dalam, seolah membuka ruang yang selama ini terkunci. Kalau saya memutuskan masuk Islam," Yesi berbisik pelan, "apakah Allah menerima saya?" Ustaz Harun tersenyum. Matanya berkaca-kaca. "Mbak, Allah menerima siapa saja yang datang kepadanya. Bahkan sebesar apapun masa lalu seseorang,
Ketika ia datang dengan hati yang tulus, Allah menerimanya dengan cinta yang jauh lebih besar dari ketakutannya. Yesi menutup wajahnya. Tangis pecah tanpa bisa ia tahan. Ibu Marni memeluk pundaknya, menenangkan. "Nak, bukan kebetulan kamu melalui semua ini," bisik Ibu Marni lembut. "Tuhan tidak pernah salah pilih." Setelah tangisnya mereda, Yesi merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keyakinan. Keyakinan yang tidak datang dari logika atau tekanan siapapun, tetapi dari kedalaman hatinya sendiri. Sore itu, Yesi berjalan pulang dengan langkah yang berbeda. Ia belum bersyahadat hari itu. Belum. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak lagi bertanya-tanya apakah ia berada di jalan yang benar. Ia sudah tahu jawabannya. Ia hanya perlu menunggu keberanian untuk mengambil langkah terakhir. Langkah yang akan mengubah hidupnya, dan kelak membuka jalan bagi banyak orang lain yang menyaksikan perjalanan luar biasanya. Dan di dalam hatinya, Yesi berbisik, "Aku siap ketika saatnya tiba." Malam itu, angin berhembus lembut menyapu halaman masjid kecil di pinggir kota. Lampu-lampu kuning menerangi jalan masuk, memantulkan sinarnya pada dedaunan yang bergoyang perlahan. Masjid itu tampak jauh berbeda dibanding beberapa bulan sebelumnya. Lebih ramai, lebih hidup, dan lebih bercahaya. Tak banyak yang mengetahui bahwa di tempat itulah berlangsung perjalanan spiritual yang begitu besar dan menggetarkan, terutama bagi seorang perempuan bernama Yesi. Setelah perjalanan panjang yang menguras emosi, pikiran, dan tenaga, Yesi kini berada pada fase hidup yang terasa jauh lebih damai. Ia duduk di teras masjid, memandang bulan yang menggantung di langit. Cahaya lembutnya membuat malam terasa sejuk dan menenangkan. Beberapa jamaah berjalan keluar setelah sholat Isya. Beberapa di antaranya melambai ramah pada Yesi. "Assalamualaikum, Bu Yesi," sapa seorang ibu parubaya sambil tersenyum. "Waalaikumsalam, Bu Rina," jawab Yesi, membalas dengan senyum tulus. Dulu, ia tidak pernah membayangkan akan disapa seperti itu. Dengan salam, dengan doa, dengan kedamaian. Kini, kalimat itu seperti musik yang menenangkan hatinya. Ia merasa diterima, dihormati, dan dirangkul tanpa syarat. Namun perjalanan sampai di titik ini tidaklah mudah. Setelah gempa yang mengguncang gereja tempat ia beribadah dulu, hidupnya dipenuhi rasa gelisah yang tak pernah mau pergi. Ia meragukan dirinya sendiri, mempertanyakan arah hidup, dan berusaha mencari jawaban yang seolah semakin jauh setiap kali ia mendekat. Tetapi hari-hari itu kini telah menjadi bagian masa lalu yang menguatkan dirinya. Yesi menutup matanya sejenak, mengingat momen ketika pertama kali mendengar adzan dari dekat. Hatinya bergetar. Entah bagaimana rasa itu muncul begitu kuat. Saat itu, ia hanya bisa menangis tanpa tahu alasannya. Seakan ada pintu yang dibuka dari dalam dirinya. Pintu yang selama ini terkunci rapat dan menunggu untuk disentuh cahaya. Kini, setelah resmi memeluk Islam, ia menjalani hari-harinya dengan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan berarti hidupnya tanpa ujian, justru sebaliknya. Banyak pertanyaan datang dari keluarga, teman, bahkan dari dirinya sendiri. Tapi bagi Yesi, semua itu terasa lebih ringan karena ia memiliki tujuan yang jelas. Mendekat kepada Allah, menemukan makna hidup yang sesungguhnya. "Bu Yesi." Yesi membuka mata. Seorang gadis muda berdiri di depannya. Wajahnya penuh keraguan namun juga harapan. "Iya, silakan," jawab Yesi ramah. "Boleh saya duduk sebentar?" "Tentu." Gadis itu duduk di sampingnya, meremas jari-jarinya perlahan. Ia tampak gugup. "Saya Reni, Bu. Saya, dulu dari gereja yang sama dengan Ibu." Yesi terkejut, tetapi ia menyembunyikan rasa itu agar gadis tersebut tidak semakin gugup. "Oh, iya? Apa kabar?" Reni menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara bergetar, "Bu, saya ingin memohon bantuan. Saya merasakan hal yang sama seperti yang Ibu rasakan dulu. Setelah gempa itu, hati saya nggak pernah tenang lagi. Seperti ada yang mengajak saya untuk mencari sesuatu, tapi saya nggak tahu harus kemana."
Yesi menatapnya dengan hangat. Ia mengenali tatapan itu. Tatapan seseorang yang sedang berjuang menemukan jawaban di tengah kebingungan batin. Saya pernah ada di posisi kamu, Reni, ucap Yesi lembut. Dan itu bukan perjalanan yang mudah. Benar, Bu. Saya takut. Tapi setiap kali dengar adzan, saya merasa seperti dipanggil. Tapi saya bingung. Apa yang harus saya lakukan? Yesi tersenyum lembut, lalu meraih tangan Reni. Yang terpenting sekarang adalah kamu tenangkan hatimu dulu. Jangan terburu-buru. Allah nggak pernah memaksa siapapun. Dia memanggil dengan lembut, dengan cara yang berbeda untuk setiap orang. Reni menunduk, matanya berkaca-kaca. Saya cuma ingin menemukan kedamaian. Saya lelah, Bu. Yesi menepuk pundaknya pelan. Kedamaian itu bukan datang tiba-tiba, tapi lahir dari keberanian mengikuti suara hati. Kalau kamu benar-benar ingin mencari kebenaran, maka mulailah dengan belajar. Datang ke masjid, bertanya, membaca. Kamu nggak harus memutuskan sekarang. Allah akan memberi petunjuknya kalau kamu sungguh-sungguh. Reni menatap Yesi dalam-dalam, lalu menangis pelan. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Tidak lama kemudian, beberapa perempuan lain, juga mantan jemaat gereja yang sama, datang menghampiri Yesi. Mereka berkumpul, duduk bersama, mendengarkan Yesi bercerita tentang perjalanan spiritualnya tanpa menggurui, tanpa memaksa. Mereka merasa nyaman karena Yesi berbicara dari hati, bukan dari ego. Malam itu, suasana masjid seolah menjadi tempat berbagi luka, ketakutan, harapan, dan cahaya. Yesi melihat wajah-wajah mereka yang penuh kebingungan, namun juga penuh keinginan untuk menemukan kebenaran. Ia tidak menyangka akan menjadi tempat mereka bersandar. Ketika pembicaraan selesai, para perempuan itu berpamitan. Yesi duduk kembali seorang diri, memandangi langit yang penuh bintang. Dadanya dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga. Ia tidak pernah bermimpi menjadi inspirasi bagi siapapun. Ia hanya ingin mencari kedamaian. Namun ternyata, dari perjalanannya menemukan cahaya, ia menjadi penerang bagi orang lain yang membutuhkan arah. Yesi menunduk dan berdoa dalam hati. Ya Allah, terima kasih karena Engkau memilihku dari jutaan hamba MU. Bimbing aku agar tetap di jalan MU, dan izinkan aku membantu mereka yang Engkau panggil menuju cahaya MU. Air matanya jatuh perlahan, bukan karena sedih, tetapi karena haru. Gempa yang dulu membuatnya ketakutan ternyata adalah awal perjalanan menuju cahaya. Suara adzan yang dulu membuatnya menangis kini menjadi penuntun hidupnya. Dan malam itu, Yesi menyadari satu hal. Perjalanan hidayah tidak pernah berhenti pada satu orang. Cahaya itu menular, mengalir, menyentuh hati siapa saja yang Allah kehendaki. Dan ia hanyalah salah satu jalan yang dipilihnya.